Ya, jadi seluruh yang ayat-ayat orang-orang di atas tadi itu sudah pernah dicobai ya. Tidak ada yang Tuhan tidak pernah mencobai umatnya. Tapi mereka berhasil lolos. Ya, itu mereka berhasil lolos. Itu menjadi, tadi dikatakan di sini menjadi pelajaran bagi semua generasi. Ya, jadi Tuhan tidak menuntut kita tanpa ada pelajaran yang sudah pernah ada dalam sejarah. Ya, dan jangan lupa ya sejarah itu selalu menjadi apa namanya catatan buat kita bahwa ada orang yang pernah dicobai seperti itu. Ya, ada orang yang pernah dicobai seperti itu. Jadi kalau si Ayub dengan kekayaannya yang luar biasa itu, tapi dicobai dengan sampai kulitnya kayak begitu, waduh, saudara bisa bayangkan itu. Kalau itu terjadi dengan kita, bagaimana itu? Ya, itu sudah nggak bisa dipikirkan lagi. Nah, tapi itu memang sudah ada ya dalam sejarah, dan mereka semuanya terbukti dalam sejarah dilepaskan. Lanjut ke bawah. Allah senantiasa setia menghukum kejahatan. Dia mengutus para nabinya untuk memperingatkan orang yang bersalah, mencela dosa-dosa mereka, dan menjatuhkan kehakiman atas mereka. Nah, ini yang mengerikan nih. Ya, Tuhan setia menghukum kejahatan. Dia mengutus nabinya, jadi Nyonya White sudah mau nulis ya tulisannya dan memperingatkan kita kalau bersalah, lalu mencela dosa-dosa, dan kita tetap terbiasa dengan dosa-dosa kita, maka akan ada penghakiman atas kita. Ya, akan ada penghakiman atas kita. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kita membutuhkan pelajaran seperti yang diberikan Alkitab. Karena dengan penyingkapan dosa tercatatlah pembalasan yang mengikutinya. Duka cita dan pertobatan orang yang bersalah dan ratapan jiwa yang sakit karena dosa datang kepada kita dari masa lalu, memberitahu kita bahwa manusia dulu seperti sekarang membutuhkan belas kasihan Allah yang mengampuni. Ya, kalau di sini diajarkan kepada kita, Tuhan itu Maha Pengampun. Ya, kalau saya lihat orang selalu ngomong Tuhan itu adalah Maha Pengampun. Ya, kalau kita tidak bisa ngomong seperti itu, Tuhan Allah itu Maha Pengampun. Jadi kalau nanti saya bersalah, setelah itu saya tinggal berdoa, saya minta ampun dosa, setelah itu saya bersalah lagi, setelah itu saya uh, berdoa lagi minta ampun dosa. Karena tahu ayatnya kan bilang tadi 7 kali jatuh, maka kita 7 kali lagi kembali bangkit. Ya pertanyaannya apakah itu? Ya saya pernah dengar dari Rain yang membacakan tulisan, ada yang namanya dosa melawan roh suci ya. Ternyata dulu kita berpikiran dosa melawan roh suci itu adalah dosa menolak firman yang ditawarkan kepada kita. Ternyata dosa melawan roh suci itu adalah sesuatu pelanggaran yang terus-menerus kita lakukan, itu nanti bisa menjadi pelanggaran terhadap dosa melawan roh suci. Ya, itulah yang harus kita renungkan supaya kita juga harus berjuang untuk tidak jatuh di dalam pelanggaran yang itu terus. Ya, jadi ibaratnya tuh yang tadi saya bilang harus naik tangga itu tuh. Sejarah Alkitab menghibur hati yang lemah dengan harapan akan belas kasihan Allah. Kita tidak perlu putus asa ketika melihat orang lain telah bergumul melalui keputusasaan seperti kita. Ya, kita tidak perlu putus asa ketika melihat orang lain telah bergumul melalui keputusasaan seperti kita. Jadi ada orang yang berjuang juga sama seperti kita. Jadi kita tidak boleh putus asa. Di sini ditulis oleh Nyonya White. Telah jatuh ke dalam godaan seperti kita, namun telah bangkit kembali dan diberkati oleh Allah. Jadi ada contoh orang yang memang sudah berputus asa, bergumul, ya putus asa, melawan godaan, jatuh, tapi dia bisa bangkit. Ya, itu yang harus menjadi inspirasi, menghibur dan menyemangati jiwa kita yang berdosa. Meskipun para bapak bangsa dan rasul rentan terhadap kelemahan manusiawi, namun melalui iman mereka memperoleh kesaksian yang baik. Berjuang dalam pertempuran mereka dengan kekuatan Tuhan.
dan menang dengan gemilang. Semoga kita percaya pada kuasa kurban penebusan dan menjadi pemenang dalam nama Yesus. Ya, kalau dulu saya masih ya berapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Kalau kita tulisan testimonies for the church, itu seakan-akan ini kesaksian terhadap gereja, ya terhadap gembala sidang. Tapi gembala sidang biasanya testimonies to ministers kan. Kalau ini testimonies for the church itu nasihat-nasihat bagi sidang. Ya artinya umat-umat yang di dalam sidang. Ya, ini tulisan udah lama sekali. Tapi kalau sudah sekarang baru kelihatan makna dari tulisan ini. Hari-hari yang sekarang ini malah terlihat tuh bagaimana tuh kita tidak perlu putus asa melihat orang lain bergumul melalui keputusasaan seperti kita. Karena nanti ada yang bangkit dan diberkati oleh Allah. Lanjut. Stella mungkin bisa ganti membaca. Stella ini karena saya juga sering ngajar Stella di trainingnya kantor saya. Jadi kadang-kadang saya berbusa-busa mulutnya. Bisa dibantu Stella? Boleh Kak Peki. Aku baca yang dari ini ya, mencari Ya, kebenaran. mencari kebenaran ya. Fondasi Allah teguh berdiri dengan meterai ini. Tuhan mengenal setiap kepunyaannya, dan barang siapa yang menyebut nama Kristus hendaknya meninggalkan kejahatan. 2 Timotius 2 ayat 19. Berdoalah, memohon pencurahan Roh Kudus. Percayalah bahwa itu untukmu. Selidiki hatimu sendiri dan persiapkan bejana untuk menerima Roh Kudus. Jangan puas dengan pengalamanmu saat ini. Tanamkan porosnya lebih dalam dan lebih dalam lagi ke dalam tambang kebenaran. Merupakan hak istimewa setiap orang percaya di dalam Kristus untuk memiliki kodrat Kristus. Kodrat yang jauh melampaui apa yang Adam hilangkan karena pelanggaran. Barang siapa melihat putra dengan iman dan percaya kepadanya, taat kepada perintah-perintah Allah, dan dalam ketaatan ini ia menemukan hidup yang kekal. Anda tidak akan memiliki pengalaman religius yang teguh kecuali Anda menggali dalam-dalam dan membangun rumah Anda di atas karang. Ini satu paragraf ini ya, kalimat pembukanya mungkin kalau kita baca kembali, hak istimewa. Kan kalau kita bilang ada hak kewajiban warga negara Indonesia, kita semua orang yang demo-demo ini kan dia menuntut hak. Di Indonesia demo-demo semua menuntut hak. Kita di sini Tuhan sangat jelas sudah memberikan ada hak istimewa. Sudah ada hak, ada tambah kata istimewa. Itu ada privilege untuk kita, umat-umat Tuhan, bahwa kita diberikan hak istimewa untuk memiliki kodrat Kristus. Apa itu kodrat? Kodrat bahasa Indonesia apa ya artinya kodrat? Harkat, martabat. Kodrat itu apa ya? Karakter. Jadi kenapa dibilang melampaui apa yang Adam hilangkan? Apa yang Adam hilangkan? Itu citra Tuhan hilang karena kejatuhan Adam dalam dosa. Setan bekerja melalui manusia yang mau bekerja, membutakan daya persepsi, melumpuhkan indera dengan keegoisan dan kecintaan pada dunia. Dan kecuali pesan khusus langsung dari surga datang kepada mereka, mereka tidak akan menyadari bahaya yang mengancam mereka. Sifat manusia itu pelin-pelan. Manusia memahami kebenaran dengan daya tangkap mereka, tapi mereka menolak memisahkan diri dari dunia. Manusia tidak mau menjadi umat pilihan Allah. Mereka mengetahui kebenaran Alkitab, tapi mereka tidak mau taat. Mereka berpaling dari kebenaran. Mereka bertindak atas ketidakpercayaan mereka, dan kegelapan menimpa jiwa mereka. Dengan memilih cara mereka sendiri, mereka dibiarkan dipenuhi dengan tipu daya mereka sendiri. Kebenaran dihina, Kristus diabaikan, dan kebinasaan akan menjadi bagian mereka, kecuali mereka berbalik dan bertobat. Sementara pengaruh-pengaruh yang berlawanan ini bekerja untuk menjauhkan dari kebenaran, menjauhkan dari keyakinan, menjauhkan dari surga menuju jalan lebar pemuasan diri, para agen Tuhan harus bekerja menyelamatkan jiwa-jiwa yang siap binasa.
Setelah bergumul dengan Tuhan dalam doa, kenakanlah baju sirah dan terlibatlah dalam pekerjaan yang sungguh-sungguh untuk pertobatan jiwa. Biarlah orang-orang melihat bahwa bagimu kebenaran bukan lelucon, melainkan kenyataan yang kekal. Engkau harus menangani prinsip-prinsip sebagaimana engkau belum pernah menanganinya sebelumnya. Tebarkan benih-benih kebenaran tanpa ampun. Taburlah di tepi segala air. Jangan ada batasan yang ditentukan yang tidak engkau lewati, tapi bekerjalah dengan segala kekuatan yang telah Tuhan berikan padamu. Maka orang-orang akan mengenalmu sebagai orang percaya akan kebenaran, dan yang kepadanya kebenaran adalah kenyataan. Jangan biarkan imanmu goyah, bawalah pikiranmu ke titik keputusasaan atau guncakan dirimu agar terbebas dari segala kemalasan dan kelambanan. Berpegang teguh, jangan biarkan cara kita dicoba, bekerja, berjaga, berdoa, dan berjalanlah dengan rendah hati bersama Tuhan. Anak, aku mau kembali kalau bisa kembali ke paling awal, tapi sebelum yang paling awal ini ada satu kutipan yang aku masukin di WhatsApp kita, itu di Patrick and Prophet halaman 439 sampai 441. Kalau Ana bisa lihat di grup kita, Nubuatan Berbicara. Aku share di ini ya, di chat grup ini. Oke. Patriarchs and Prophets 439 sampai 440 ya. 439, 441. Oke. Ya sampai 441. Ini menarik sekali tulisan ini. Aku share di chat grup kalau ada yang bisa lihat di situ ya. Aku baca. Ya. Ketika seseorang melihat dengan jelas satu kewajiban, jangan ia berani pergi kepada Tuhan dengan doa agar ia dibebaskan dari kewajibannya. Sebaliknya, ia harus dengan rendah hati dan tunduk memohon kekuatan dan hikmat ilahi untuk memenuhi tuntutannya. Jadi salah satu bagian tadi Nyonya White sebutkan tentang kita punya hak istimewa. Tapi ada kewajiban juga. Nah, di sini dibilang, ketika seseorang melihat dengan jelas suatu kewajiban, pertanyaannya bagaimana orang ini bisa melihat kewajiban? Untuk tahu apa itu kewajiban, dia harus bisa lihat dulu. Gimana caranya dia bisa lihat kewajiban kan? Untuk tahu kewajiban 1, 2, 3, sampai 10, itu caranya ya seperti sekarang kita semua masing-masing belajar. Dan untuk kita yang belajar tentang doktrin 40 hari, kewajiban di dalam doktrin 40 hari ini apa? Kalau kita baca di paragraf yang pertama ya, kalau Ana buka kembali ke paling pertama tadi artikelnya. Dua kesusahan. Ya, di bagian terakhir itu kan, mereka mungkin dituntut. Mereka mungkin dituntut untuk meninggal karir. Inilah kewajiban kita. Kalau untuk mendapatkan hak istimewa, lakukan kewajiban. Kewajibannya apa? Tinggalkan karir. Kemudian, semua yang menyenangkan, pergaulan yang menyenangkan, yang menguntungkan, berpisah dengan keluarga dan sebagainya. Itulah kewajiban kita. Dengan melaksanakan kewajiban, kita bisa mengklaim hak istimewa kita. Nah, kemudian di sini dibilang, kalau kita pelajarin kan kita takut nih. Terus apa yang harus kita lakukan? Apa seperti Nyonya White bilang, janganlah ia berani pergi kepada Tuhan dengan doa agar ia dibebaskan dari kewajibannya. Kita semua saat ini sedang membaca ya. Artinya Nyonya White sudah bilang jangan sekali-kali berani. Berarti sanksinya besar, sudah tahu. Kita semua sudah baca, tahu saat ini. Jangan coba-coba minta Tuhan, aduh Tuhan, bernegosiasi dengan Tuhan. Kita tidak diizinkan sama sekali bernegosiasi. Tapi
Nyonya White sudah kasih tahu kita, rendah hati, tunduk, mohon kekuatan, minta hikmat dari Tuhan supaya kita bisa lakukan kewajiban kita. Kenapa kita harus buat kewajiban kita? Karena Tuhan punya tugas ada ke kita, yaitu kita nantinya sebagai calon 144.000 atau nantinya jadi 144.000, kita punya tugas besar. Dan di ujung tugas besar itu, kalau baca cerita Abraham tadi, apa ujung dari janji Tuhan kepada Abraham? Itu yang akan menjadi bagian kita. Kalau ramalan cuaca di sini pun sebenarnya kemarin ada 2 minggu lalu ya, ada debat kusir. Kami di sini tuh ramalan cuaca biasanya sangat akurat dan kami hari-hari itu kerjanya memang ngecek ramalan cuaca supaya pakai bajunya benar, jangan sampai kedinginan atau kepanasan. Kemudian 2 minggu lalu itu ada satu wilayah di sini yang tiba-tiba kena typhoon, angin topan. Lalu debat kusir lah pemerintah, BMKG kayak di Indonesia ya, BMKG, mereka bilang enggak ada, nggak bakalan terjadi, itu salah. Tapi ternyata sudah kejadian. Jadi kalau manusia bikin ramalan itu, dia meramal. Kita yang bekerja mungkin di perusahaan bikin rencana ya. Ya kita juga di rumah meskipun tidak kerja di perusahaan, tapi masing-masing punya perencanaan. Dalam 1 tahun ini rencana apa? Akhir dari rencana itu kan kita pingin untuk mencapai sesuatu. Tapi apa iya akhir dari rencana yang kita buat kita dapat sesuatu? Kan belum tentu. Bisa iya kalau orang bisnis, syukur-syukur untung. Kalaupun untung, kita target untung 100, tahunnya 50 doang kan? Bisa seperti itu. Atau sama sekali tidak dapat hasil apa-apa, kita gagal. Tapi beda sama Tuhan. Tuhan sudah kasih tahu, ini hak kamu. Hak itu berarti tujuan akhir, di akhir nih, kamu akan dapat ini. Tapi kamu dalam kewajiban ini, kamu ini sengsara. Memang kita sudah tahu akan sengsara. Ya Tuhan tidak tutup-tutupi kalau nanti nggak sengsara. Itu udah dikasih tahu. Sengsara artinya supaya kita siap mental. Gimana caranya siap mental? Ya ini seperti kita harus membaca dan membaca, menggali sebagainya. Itu adalah salah satu cara untuk membuat kita secara mental itu siap. Kemudian dalam proses ini ya, proses untuk supaya mengembangkan, membentuk mental kita, mungkin sakit dan sebagainya. Itu tadi yang kalau Ana scroll down, Ana, ada satu bagian yang menarik di situ. Di sebelum, apakah kedua-duanya adalah kesusahan yang sama, paragraf terakhir di situ? Nah itu. Ya. Meskipun musuh mungkin menjebloskan mereka ke dalam penjara, namun dinding penjara bawah tanah tidak dapat memutus komunikasi antara jiwa mereka dengan Kristus. Ini yang kayak tadi Kak Becky bilang, luar biasa ya, Oi. Sakit seperti itu, tapi dia bisa fokus. Mungkin dengan sementara fokus pun merasa sakit. Kemudian waktu itu aku juga pikir-pikir, seperti cerita kayak Stefanus. Dia itu kan dirajam batu, dilempari batu. Manusia secara teori ya, kalau kita ada jari kena pisau aja, itu otomatis di saraf otak bilang, langsung kita rasa sakit. Terus bagaimana kita mempraktekkan komunikasi antara jiwa mereka dan Kristus? Ini sesuatu yang harus bisa kita bina. Mau orang istilahnya badan sakit setengah mati, tapi yang harus kita jaga itu jiwa komunikasi kita sama Tuhan. Ya aku berpikir mungkin kalau orang yang tetap akhirnya berkomunikasi sama Tuhan, dia bisa memforce dia punya saraf. Jadi saraf itu tidak mendeteksi rasa sakit penyakit.
Karena dia kendalikan, dia pun cara berpikir kan, kendalikan otaknya itu hanya bicara sama Tuhan. Jadi secara manusia kita pasti berpikir, oh sakit sekali, sakit sekali. Tapi kalau dia 24 jam, berapa ratus menit dan detik, pikirannya hanya sama Tuhan, itu karena otak yang dikendalikan, mungkin tidak akan merasakan yang lain. Jadi itu yang kita harus, apa-apa yang kita pelajari sekarang ini sebenarnya supaya latihan jiwa. Kalau badan itu bisa disakiti, kesakitan dan sebagainya, tapi yang dilatih itu kita punya jiwa. Jiwa itu apa? Kita pemikiran. Otak ini harus dikendalikan. Apa sih yang dipikir sebenarnya? Itu yang menurut aku maksudnya pelajaran dari OI, kemudian lihat tulisan-tulisan ini dengan cobaan yang akan terjadi di depan buat kita. Tapi kalau yang bagian kedua ini ya, kenapa Enco masukin apakah ada dua-duanya adalah kesusahan yang sama? Dua-duanya sebenarnya beda. Jadi kita yang sudah belajar sini itu kan kita tahu kesusahan Yakub. Kesusahan Yakub itu kita nggak mati, nggak akan diambil mati. Tapi kalau yang tadi cerita-cerita di atas itu peristiwa yang akan terjadi untuk mereka yang buah-buah kedua. Hanya meskipun kita tidak akan mati, tapi itu lagi yang PR kita sebenarnya itu kalau orang sudah masuk kesusahan Yakub pasti selamat. Itu sudah pasti selamat, dia sudah dimeterai. PR kita, gimana caranya kita mengklaim dari hari ini sampai 2027 Oktober nanti, kita bisa, ini nih, jiwa bisa tetap komunikasi sama Tuhan. Itu yang harus kita latih tiap hari. Karena tidak dilatih, nanti tiba-tiba pergi ke desa, jadi ngawang-ngawang. Malah sulit karena kita terbiasa hidup di kota, meskipun di kota juga kita nggak ngapa-ngapain ya. Di kota nggak ngapa-ngapain juga, tapi ini mental manusia kalau disuruh pergi dipaksa lah ceritanya, kita dipaksa itu kecenderungannya melawan. Meskipun yang dikerjakan pergi ke desa, tinggal di kota dengan di desa juga hari-hari juga cuma duduk di rumah, tapi secara mental karena kita harus pindah tempat, itu otomatis kita punya otak itu menolak, kita punya jiwa itu menolak, sesuatu yang berlawanan itu menolak. Jadi supaya tidak menolak yang sekarang ini kita lakukan adalah itu, jiwa ini yang harus kita punya, otak ini, pikiran kita, jiwa kita yang harus kita latih supaya tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Mungkin kira-kira itu Kak Peki. Ya, setuju ya. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Stella itu menguatkan. Ya, jadi kita memang harus melihat tulisannya White ini dan berjuang. Ya, berjuang bagaimana kita bisa ambil inspirasi dari contoh-contoh ini, lalu mempersiapkan diri kita berubah. Intinya itu kalau di orang-orang pemerintah di Indonesia itu ada istilah namanya game changer. Ya, itu istilah itu lagi ngetop tuh kalau di Indonesia, game changer. Jadi kalau dia bikin kebijakan, game changer itu selalu membuat kebijakan yang sifatnya dia bisa merubah ya dan punya dampak. Yaitu game changer. Nah, itu kita harus punya gitu tuh, harus membuat resolusi game changer. Jadi kita membuat sesuatu perubahan yang kita bisa lakukan dan berdampak. Ya, ini ngomongnya saya memang bagus sih, tapi prakteknya memang susah. Ya, tapi ya begitu. Karena kita umat tadi yang garis demarkasi tadi itu harus terlihat. Kalau nggak terlihat garis demarkasinya, tulisannya nyawai tadi, waduh ya sia-sia berarti. Ya, jadi luar biasa ya, baru baca 2 renungan aja udah seakan-akan kayaknya susahnya bukan main.
Ya itu tadi yang Stella bilang. Jadi percaya ya. Jadi kalau tadi saya ambil contoh dan Stella juga sepakat, OI itu luar biasa itu. Saya salut, saya lupa lagi tuh. Setiap kali mau ngomong sama OI lupa, OI kamu rasakan apa sih OI? Pas kamu lagi badannya kayak gitu, terus kamu membaca tuh rasanya gimana? Itu saya PR saya tuh belum saya tanya sama dia. Ya sayangnya dia sudah Iya, meninggalkan dunia. Aku tanya Vino juga apa Oi ngomong kalau ada rasa sakit karena ada beberapa orang aku tahu kalau orang sakit kanker itu luar biasa sakitnya. Jadi biasanya mereka menjelang terakhir itu kan harus dengan morfin ya. Itu Iya, cara untuk mereduce rasa sakitnya gitu. Makanya waktu baca kutipan itu eh, kayak kena gitu. Ini seperti orang-orang yang di cerita Alkitab, seperti kayak Petrus, mati kok tersiksa sekali ya cara matinya. Itu gimana kalau disilet aja bisa fokuskah kita sama Tuhan gitu? Kalau disilet, Hmm. aku dalam seminggu kemarin ini banyak kerjaan yang membuat emosi jiwa ya dan sangat negatif. Dalam keadaan negatif gitu, itu kan tidak menyambung sama Tuhan sama sekali. Terus dalam keadaan seperti ini, bagaimana orang menjaga pikirannya tetap fokus itu luar biasa. Orang yang bisa mengendalikan, mungkin kita harus belajar ilmu hipnotis atau apalah. Jadi Bagus. kita kontrol kita punya brain, kepala itu bisa dikontrol. Jadi kalau kepala dikontrol, mungkin ada yang cambuk di badan, nggak rasa sakit karena kita memforce otak kita mikir something else kan. Mungkin karena luar biasa seperti Oi bisa fokus posting kalau dia aku nggak tahu ya karena nggak nanya tapi selalu kebayang kalau kita disconnect sama Tuhan itu pasti dicecar sama penyakit sakit luar biasa terus nggak bisa mikir lain nggak mungkin kita bisa karena sakit gigi aja rasanya mau orang di samping mau kita labrak gitu gimana caranya gitu. Ya, jadi itu melatih kita punya pikiran ini luar biasa. Eh, kita semua nih, aku ini cuma ngomong ya, Iya. sorry saja ini teori sambil mikir. Aku nih orangnya suka mikir, tapi kerjaannya nol. Jadi kebanyakan mikir nggak dikerjain, tapi mikir doang. Jadi sharing apa yang aku pikir. Ya NATO ya. NATO jadi no action talk only. Ya, Ya gitu ya saudara-saudara sekalian. Jadi sebenarnya Stella dengan saya kita berani mengungkapkan apa yang sudah tadi yang jadi contoh OI. Ya jangan sampai kita kena sesuatu terus kita dipaksa dalam tanda kutip seperti OI. Yaitu yang saya melihat kasus OI itu seperti itu. Ya karena kan rahasia keselamatan itu kan hanya Tuhan yang tahu. Kita nggak pernah tahu. Ya jadi ya mudah-mudahan ya saudara OI itu menjadi inspirasi buat kita semua ya itu supaya benar-benar terbuka mata kita gitu loh. Bagaimana perjuangan ya, berjuang itu sudah diperlihatkan oleh dia kepada kita semua yang masih hidup sekarang. Supaya itu menjadi inspirasi buat kita. Ada yang lain yang mau bertanya mungkin karena tadi kita sudah ada beberapa key points yang udah kita dapatkan. Ya tadi ada bicara demarkasi, orang lain mencemooh, menertawakan kita, lalu ada dua kesusahan, lalu ada contoh-contoh dalam sejarah, ya, dan Tuhan juga memberikan contoh dalam sejarah orang-orang yang berhasil mengalahkan cobaan. Ada yang mau bertanya atau yang mau menambahkan? Silakan. Iya, mungkin saya ada tambahkan sedikit. Mungkin saya Ya, ya, silakan. Ya, silakan. eh, tentang kodrat Kristus tadi ya. Jadi memang benar sekali. Eh, Seperti yang kita baca dalam Alkitab itu bahwa
apabila engkau melakukan sesuatu, segala sesuatu lakukanlah itu kepada kepada Allah dan bukan seperti kepada manusia. Jadi memang benar Kristus yang apa namanya yang mulia itu saja bisa merelakan diri untuk dihina, yang seharusnya kita yang pantas untuk memperoleh hinaan itu. Tetapi dia yang mulia, yang besar, yang agung itu rela melepaskan semuanya, merendahkan diri sampai mati demi kita. Sebenarnya kita pantas untuk memperoleh itu karena kita orang berdosa. Tetapi Kristus mau menerima itu. Kristus memberikan contoh kepada kita. Jadi apabila kita dihina, kita direndahkan, ketika kita memandang kepada Kristus, maka dengan sendirinya kita akan menjadi malu. Oh, kalau Kristus yang mulia saja rela dihina, kok kita pantas memperoleh penghinaan atau apabila direndahkan, atau mungkin barang-barang kita dirampas dan sebagainya. Jadi mulai dari sekarang memang kita belajar untuk menerima semuanya itu. Karena ada satu masa nanti di depan kita yang tidak lama lagi kita akan hadapi bahwa semuanya akan diambil dari kita dan lain sebagainya. Kita memang tentang tabiat daripada Kristus ini, apabila kita benar-benar seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Stella bahwa orang-orang seperti yang dikubur hidup-hidup, kalau kita mempelajari kisah-kisahnya orang-orang para pembaharu dulu, dipancung, dikubur hidup-hidup, dibakar dan sebagainya, itu mereka bisa bernyanyi memuji Tuhan sementara mereka dibakar. Itu bagaimana mereka bisa tidak merasakan sakit? Ya, saya teringat kepada orang-orang yang biasa kita nontonnya, orang-orang yang membuat itu penjual-penjual obat itu di jalan-jalan, di pasar-pasar, mereka itu mencoba ilmu mereka itu membakar diri, itu tidak terasa sakit. Ternyata saya ikuti pelajari itu, ternyata mereka pikiran mereka dialihkan, jadi dimasuk alam bawah sadar itu. Ternyata itu menurut cerita dari mereka itu, pikiran mereka itu dialihkan, dipindahkan, jadi mereka tidak terasa sakit. Saya pernah mengalami ketika kita sementara fokus pada pekerjaannya, contoh kita lagi kerja nih, karena pikiran kita fokus kepada satu pekerjaan, itu kita tidak sadar kita sudah terkena luka, keinjak sesuatu yang membuat kita sudah mengeluarkan darah dari tubuh kita tanpa kita sadari. Nah, ketika kita sudah beralih dari fokus ke pekerjaan itu lalu kembali kepada diri kita, baru kita terasa. Nah, ini mungkin merupakan sebuah sebuah bukti bahwa apabila kita benar-benar fokus kepada Allah atau kepada Kristus, kepada kebenaran, maka di situ kita akan merasakan perbedaan. Kita tidak akan merasakan lagi sakit yang dihina tadi, direndahkan tadi, dihina-hina. Kita akan merasa itu tidak ada artinya. Kita akan kemungkinan seperti itu. Kita akan melupakan itu seperti tidak ada apa-apanya. Karena kita fokus kepada Kristus begitu. Jadi mungkin pemikiran begitu. Kira-kira seperti itu. Iya, terima kasih, Romel. Ada tambahan mungkin dari Om Eki, mungkin di sini ada Om Eki nggak ya? Om Eki? Karena Om Eki nggak ikut ya? Nggak ikut KPK. Oh, nggak ikut. Ya. Mungkin tambahan dari Om Haryanto? Om Haryanto? Cukup, Saudara Victor. Cukup ya, oke. Cukup. Jadi itu ya, kita lanjutkan tadi sampai di mana, Ana? Masih panjang ya, Ana? Kita mungkin KPK ke Ya. yang 6 lah, ke 6 Oh, yang itu. 6. Oke, boleh. Silakan, Ana. Yang 6 ya. Ya. Oke. Oke, yang 6 ya. Sekarang saya yang baca. Judulnya menguatkan dan memberanikan.
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Dalam kesiapannya yang paling berharga, Tuhan mempertontonkan kasih karunia-Nya untuk menguatkan dan memberanikan pekerjaannya yang rendah hati dan bersungguh-sungguh. Murid-murid Kristus memiliki kesadaran yang dalam tentang ketidaklayakan mereka di dalam kerendahan hati dan doa. Yang tekun mereka melupakan kekurangannya, lantas bergabung dengan kekuatannya. Kebodohan mereka kepada hikmatnya, ketidaklayakan mereka kepada kebenarannya, kemiskinan mereka kepada kekayaannya yang tak habis-habisnya. Dengan demikian telah dikuatkan dan diperlengkapi, mereka tidak segan-segan maju untuk bekerja bagi tuannya. Nah, ini bagus nih ya. Jadi bagi kita yang merasa kita lemah, yang merasa kita tidak layak, ya, tapi kita punya kerendahan hati dan terus berdoa, maka kita akan diberikan kekuatan olehnya. Ya, di sini tulisannya itu udah jelas mengatakan seperti itu. Nanti kita akan dikuatkan dan diperlengkapi, ya, untuk kita tidak segan-segan maju untuk bekerja bagi tuannya. Jadi seperti yang tadi ada tulisan, ya, kita tinggal memberanikan diri, tidak perlu takut, ya, perlu penyangkalan diri, maka sesudahnya akan dikuatkan oleh Tuhan kepada kita. Semua yang dimiliki manusia berkat karunia Allah kepadanya, dan berkat mempertaruhkan kesanggupannya bagi kemuliaan Allah, akan menjadi suatu alat bagi kebajikan. Tetapi kita tidak dapat menghidupkan suatu kehidupan rohani tanpa doa yang tekun dan terus menggeluti tugas-tugas agama, seperti mengharapkan kekuatan fisik tanpa didukung oleh makanan yang dibutuhkan. Tiap hari kita harus duduk di bawah meja Allah. Kita harus menerima kekuatan dari anggur kehidupan jika kita memerlukan kesegaran. Saya memohon dengan sangat agar mengarahkan pandangan kita satu-satunya itu kepada kemuliaan Allah. Biarlah kuasanya menjadi ketergantunganmu, kasih karunia-Nya menjadi kekuatanmu. Dengan belajar kitab suci dan berdoa sungguh-sungguh, usahakanlah memperoleh gambaran jelas akan tugasmu, dan dengan setia melakukannya. Saudara perlu mempertumbuhkan dengan setia segala perkara yang kecil, karena dengan berbuat demikian, membekali saudara dengan kebiasaan untuk melakukan tanggung jawab yang lebih besar. Setiap peristiwa kehidupan itu besar artinya demi kebaikan ataupun kejahatan. Pikiran perlu dilatih dan diuji setiap hari, sehingga memperoleh kuasa untuk berdiri dalam kedudukan yang sulit sekalipun. Menghadapi hari-hari sulit, saudara perlu memiliki keteguhan hati untuk berdiri benar, bebas dari segala pengaruh yang merusak. Yesus sedia menanggung segala beban kita hanya apabila kita percaya kepadanya. Ia berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang lebih lesu, serahkanlah kepadaku bebanmu, percayakanlah semua itu kepadaku untuk melakukan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Biarlah kita percaya kepadanya. Ketakutan akan menghambat dan tak dapat membedakan hari esok. Tapi Yesus melihat akhir dari suatu permulaan, dan di dalam setiap kesukaran, ia melihat cara tersendiri untuk menyediakan jalan kelepasan. Tinggallah di dalam Kristus, karena kita hanya dapat menanggung segala perkara itu di dalam Dia yang menguatkan kita. Ditulis dalam kasih karunia Allah bagi setiap insan. 15 April halaman 119. Jadi renungan-renungan ini ya, kalau kita lihat dulu waktu kita belajar nubuatan, kita jarang sekali ada membaca buku kasih karunia Allah bagi setiap insan. Ya, jadi setelah sekarang ini Saudara Rain itu memberikan banyak renungan-renungan buku yang untuk kita baca. Di dalam buku-buku seperti kasih karunia Allah bagi setiap insan ini, banyak sekali ayat-ayat yang merupakan ayat-ayat penghiburan. Yang tadinya kita hanya menguasai doktrin, tapi di sini banyak sekali hal-hal yang bersifat praktek. Ya, praktek yang harus kita lakukan, ya, solusinya seperti apa, masalahnya itu seperti apa,
Bahkan jalan keluarnya sudah ada disediakan juga di dalam tulisan ini. Ya, jadi kalau kita lihat tadi di atas, pikiran perlu dilatih dan diuji setiap hari. Ya, sehingga pada saatnya terjadi, ya, kita sudah benar-benar yakin menyerahkan seluruh beban kita itu dan percaya kepadanya. Ya, dan Tuhan Yesus melihat akhir dari suatu permulaan. Sementara kita baru melihat permulaan, kita nggak tahu akhirnya. Tapi Tuhan Yesus bisa melihat akhir dari suatu permulaan. Dan di dalam setiap kesukaran, ya kesukaran itu mungkin permulaannya kita rasakan, akhirnya kita belum tahu rasanya seperti apa, Tuhan sudah mengetahuinya. Dia melihat cara tersendiri untuk menyediakan jalan kelepasan. Sementara kita belum tahu jalan kelepasannya seperti apa. Ya, di sini dikatakan tinggallah dalam Kristus, karena kita hanya dapat menanggung segala perkara itu di dalam Dia yang menguatkan kita. Kasih karunia Allah bagi setiap insan, 15 April halaman 119. Suatu karakter yang dibentuk menyerupai ilahi adalah satu-satunya harta yang bisa kita bawa dari dunia ini kepada dunia yang akan datang. Ya, jangan lupa, karakter kita dibentuk harus menyerupai ilahi. Harus menyerupai. Ya, kalau dalam ilmu pengetahuan itu ibaratnya tuh kayak di cloning. Ya, di cloning itu sudah kayak di fotokopi, semuanya udah 100% sama. Ya, adalah satu-satunya harta yang bisa kita bawa dari dunia ini kepada dunia yang akan datang. Syaratnya karakter kita harus menyerupai ilahi. Mereka yang dibawa perintah Kristus di dunia ini akan membawa setiap pencapaian ilahi bersama mereka ke istana surgawi. Paruh makhluk surgawi akan bekerja bersama agen manusia yang mengusahakan kesempurnaan karakter itu dengan iman yang teguh, yang akan sampai pada kesempurnaan perbuatan. Kepada setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan ini, Kristus berkata, "Aku ada di sebelah kananmu untuk menolongmu." Saat kehendak manusia bekerja sama dengan kehendak Allah, maka itu akan menjadi teramat besar kuasanya. Apapun yang harus dilakukan di dalam perintahnya dapat dicapai dalam kekuatannya. Semua perintahnya menyanggupkan. Karakter itu adalah kekuatan. Ya, itulah kalau kita harus menyerupai Allah, maka karakter kita itu adalah kekuatan karena kita sudah berjuang untuk bisa menyerupai Allah. Saksi bisu dari kehidupan yang jujur tak mementingkan diri, saleh membawa serta pengaruh yang sangat menarik. Dengan menyatakan karakter Kristus dalam kehidupan kita sendiri, maka kita bekerja sama dengan Dia dalam tugas menyelamatkan jiwa-jiwa. Hanya dengan menyatakan karakternya dalam kehidupan kita sendirilah, maka kita dapat bekerja sama dengan Dia. Dan semakin luas cakupan pengaruh kita, maka akan semakin baik kita bertindak. Ketika mereka yang mengakui Allah mengikuti teladan Kristus, mempraktikkan prinsip-prinsip hukum dalam kehidupannya sehari-hari, bila mana tingkah laku membawa kesaksian bahwa mereka amat mengasihi Allah dan mengasihi sama sebagaimana diri mereka sendiri, maka saat itulah jemaat memiliki kekuatan untuk menggerakkan dunia. Bapak kita peduli halaman 347. Ya, tulisan ini bukan sekedar tulisan ya. Di atas tadi mengatakan bahwa harus menyerupai karakternya Tuhan Allah. Baru punya kekuatan untuk menggerakkan dunia. Ya, baru memiliki kekuatan untuk menggerakkan dunia. Jadi kalau kita sekarang melihat orang Advent mau mengajarkan Injil keluar, bagaimana dia baru melihat karakter yang misalnya tadi tidak lemah lembut, lalu mengeluarkan kata-kata kotor, ya, pribadinya belum merupai Tuhan Yesus dan seterusnya, itu tidak akan bisa menggerakkan dunia. Jadi luar biasa ya, tulisan ini dari 3 buku tadi itu, semua itu jelas. Di situ dikatakan bahwa kita harus berusaha keras untuk karakter kita bisa menyerupai Tuhan. Oke, di bawah tadi sudah habis apa belum, Ana? Masih ada lagi ya? Habis. Ya. Ini juga luar biasa nih tulisannya. Maka saat itulah jemaat memiliki kekuatan untuk menggerakkan dunia. Ya, di sini jemaat ya, artinya lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang atau sidang
Jadi maka saat itulah sidang memiliki kekuatan untuk menggerakkan dunia. Jadi tulisan-tulisan ini tuh semakin menjelaskan kepada kita bahwa pekerjaan dari 144.000 itu benar-benar ya itu pekerjaan untuk menggerakkan dunia. Ya kalau sekarang ini seluruh pekerjaan yang dibuat oleh orang Advent ya maupun Davidian dari Davidian yang lain-lain itu ya karena saya nggak tahu ya Davidian yang lain itu ngajarnya seperti apa. Jadi ya itulah mereka belum mencerminkan apa yang sudah kita pelajari ya. Saya nggak tahu kalau di Davidian yang lain itu belajar seperti kita gini nggak ya belajar mengenai bagaimana membangun karakter kita supaya menyerupai Tuhan Yesus ya. Nah inilah kita harus merasakan kelebihan kita, kita menarik garis demarkasi antara kita dengan mereka. Ada yang mau bertanya? Cuma mau ini Kak Feki, misalnya kayak David dan Fidian lain ya, apakah mereka itu belajar seperti kita? Tidak Tadi ada. aku tidak tahu mereka belajar apa tidak, tapi selalu untuk kita itu harus ingat semuanya itu ada proses, ada prosedurnya harus ada. Jadi doktrin itu dibuka itu sesuai tahapannya. Ya, Orang ya. Protestan, orang manapun mereka juga semua belajar hidup baik, membantu orang dan segala macam. Tapi apakah mereka itu uh, sesuai dengan yang kita pelajari, yang Tuhan inginkan? Itu aku tidak menjawab ya, tapi secara prosedur itu tidak memenuhi, tidak tick the box. Itu satu, mereka tidak tick the box. Karena apa? Davidian, Wako, dia sendiri tidak sekam ya, sekam gandum pun tidak, itu doktrin itu sendiri tidak. Kemudian organisasi, time setting tidak. Harus ada tahapan itu, kalau tidak akan bisa pembangunan karakter sesuai doktrin. Ini kita bicara membangun karakter itu hidup baik bukan perasaan ya, tapi ini doktrin. Ya itu harus yang selalu kita tanamkan bahwa yang kita belajar ini bukan cuma rasa-rasa hidup baik dan bantu tetangga, bantu teman, tidak marah-marah, itu doktrin. Jadi kalau doktrin itu ada prosesnya dari kita sekarang meskipun kita kecil, tapi kebenaran dibuka itu sesuai tahapannya. Untuk capai ke 40 hari ini, ada kebenaran sebelumnya yang sudah harus kita pahami. Termasuk time setting. Ya, betul. Ya, benar. Oke. Ini bentuknya. Jadi renungan ini mari buat kita saudara bersaudara. Ya, kita berusaha setiap hari. Ya, selamat sahabat nih Tiotian. Ya, selamat sahabat. Jadi kita berusaha apa yang kita baca dalam renungan masing-masing dari pribadi per pribadi, kita berusaha untuk menjalankannya. Kalaupun kita belum bisa, kita rubah. Belum bisa, kita coba lagi. Kita coba lagi, kita coba sampai akhirnya terbiasa. Ya, itu harus kita coba karena tadi kan saya sudah sampaikan inspirasinya dari Oi, saudara kita. Dia sudah memperjuangkan itu dan berhasil. Ya, berhasil bahwa dia bisa fokus. Jadi mari kita memasuki minggu bekerja, kita memang masih harus mencari nafkah, tapi di samping kita mencari nafkah, kita harus tahu bahwa ada kaidah-kaidah di dalam diri kita yang harusnya nanti membatasi antara diri kita dengan dunia. Kita harus membangun karakter kita mulai dari diri kita sendiri, meninggalkan karakter-karakter yang bukan Tuhan Yesus, kita buang, terutama dari pribadi-pribadi kita yang keras, yang kadang-kadang cepat marah, tersinggung, dan seterusnya. Itu harus kita coba rubah, sehingga benar-benar setiap kali kita ketemu lagi di 2 minggu yang akan datang, kita merasa bahwa setiap kali kita baca tulisan, renungan yang ditulis oleh Nyonya White, kita nggak merasa, waduh,
ini tulisan ini kayaknya masih lagi lah. Jadi kena lagi gitu loh. Jadi kayak nggak kayak kaset diputar diulang-ulang gitu, kitanya kena lagi. Kita belum lulus juga dalam hal ujian yang ditulis dalam renungan-renungan yang Nyonya White buat. Jadi kalau bisa setiap kali ada item per item gitu, kalau di orang bisnis kan checklist. Jadi checklistnya itu kalau sudah bisa centang. Tapi jangan checklistnya yang belum dicentang. Jadi kayaknya kok dia jadi homework terus yang nggak pernah kita eksekusi. Jadi kita harus buat checklist yang nantinya sudah harus bisa kita eksekusi masing-masing. Ya, itu yang menjadi pekerjaan rumah kita. Kita masuk ke dalam minggu bekerja, kita selalu siap, hadir, ya, dan selalu berkomunikasi. Ingat dalam doa, ada kemarin kan tulisan yang Saudara Ren kasih bahwa kita harus sering komunikasi dengan Tuhan. Apapun harus kita sampaikan kepada Tuhan, apa yang benar-benar menjadi keinginan kita, supaya roh itu campur tangan. Karena kalau kita sendiri yang berjuang kayaknya nggak mungkin. Ya harus pekerjaan roh. Karena kalau untuk hal yang membaca itu, kalau roh tidak diundang, kita tidak akan pernah bisa fokus. Ya kita pikirannya akan bercabang kemana-mana. Itulah sebabnya kita undang roh itu dan kita harus selalu bertelut dan berdoa mohon kepada Tuhan untuk selalu hadir dalam kehidupan kita masing-masing. Baik, untuk menutup doa kita hari ini mungkin bisa dibawakan oleh Bung Romel deh berdoa buat kita. Bung Romel, silakan.